Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Lasari dari kelas A dengan NIM 2203055010006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan konseling gizi. Nah, yang pertama itu adalah apa itu komunikasi? Nah, ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Afton, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, yang kedua, menurut Raymond S. Ross, komunikasi merupakan sebuah proses transaksional yang mencakup kegiatan menyeleksi, memilih, dan membagikan makna. Nah, makna-makna tersebut bisa berasal dari pengalaman sendiri ataupun beberapa sumber lain. Nah, yang ketiga, menurut Berlo, komunikasi adalah proses transmisi informasi, ide, emosi, atau pesan secara verbal maupun nonverbal antara individu dan kelompok. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang. Dan yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sebagai alat komunikasi. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu, maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi. Ada 4 tujuan komunikasi. Yang pertama itu adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Tujuan yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Nah, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Tujuan ini membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Tujuan yang ketiga, mempengaruhi sifat dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Tujuan yang keempat, agar pendapat diterima oleh orang lain. Tujuan komunikasi juga dimaksudkan agar pendapat kita diterima oleh orang lain. Nah, komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut dapat diterima. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan kembali. Kemudian yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Yang keempat adalah ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Dan yang kelima ada komunikasi massa.
Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Kemudian ada komponen utama komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang bertindak sebagai pengirim dalam proses komunikasi. Tugas utama komunikator adalah merencanakan, menghasilkan, dan menyampaikan pesan kepada pihak lain atau pihak-pihak lainnya. Kemudian yang kedua ada pesan. Nah, pesan merupakan informasi atau arti yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berupa kata-kata, gambar, simbol, dan kombinasi semuanya. Yang ketiga ada saluran. Nah, saluran adalah media atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Saluran komunikasi dapat sangat bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam komunikasi tatap muka, saluran bisa berupa ucapan lisan, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Yang keempat ada komunikan atau penerima. Penerima adalah individu yang entitas yang menerima pesan dari pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk memahami, menafsirkan, dan merespon pesan yang diterima. Dan yang kelima ada efek. Nah, efek dalam konteks komunikasi ini merujuk pada dampak atau hasil dari proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Efek dapat berupa perubahan pemahaman, sikap, atau tindakan yang diambil oleh komunikan sebagai respon terhadap pesan yang diterima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konseling gizi. Nah, konseling adalah komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien lebih mengerti tentang dirinya serta masalah yang dihadapi. Nah, konseling gizi digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan seseorang atau keluarga mengenai gizi. Tujuannya adalah agar klien dapat mengambil keputusan untuk mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Nah, seorang konselor gizi membutuhkan keterampilan dasar berkomunikasi yang baik. Nah, bentuk komunikasi yang baik digunakan oleh seorang ahli gizi atau konselor gizi kepada kliennya yaitu bentuk komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal dalam konteks konseling gizi melibatkan interaksi antara seorang ahli gizi sebagai konselor dan klien atau pasiennya. Ini adalah bentuk komunikasi yang tidak formal, di mana tujuan utamanya adalah membantu klien mengidentifikasi dan mengatasi masalah gizi mereka. Konselor gizi berperan sebagai fasilitator untuk saling bertanya jawab, merespon, dan mendapatkan informasi yang relevan. Selain itu, mereka juga menginspirasi klien untuk membuat keputusan yang tepat terkait solusi masalah gizi mereka. Itulah tadi pembahasan saya mengenai komunikasi dan konseling gizi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.